إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yupitadu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab dalam fikih mazhab Syafi'i karangan Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan ketika sholat. Kita masuk pembahasan baru tentang sutroh, ya, sutroh ketika sholat, sutroh di dalam sholat. Kita baca apa yang disampaikan musonif. Beliau rahmatullah mengatakan, faslun yustahabu, disunahkan an yusolliya ila syakhisin qadra sulusai dhira'in bainahu wa bainahu salah satu adru'in famaduna. Disunahkan bagi orang yang sholat untuk sholat menghadap syakhis, sesuatu yang tegak, qadra seukuran sulusai dhira', seukuran 2/3 dhira', ya, seukuran 2/3 dhira'. Wa bainahu, antara orang sholat dengan sutroh adalah salah satu adru'in 3 dhira' famaduna, atau kurang dari 3 dhira'. Ini berkaitan dengan kesunahan, yaitu meletakkan atau sholat mendekat kepada sutroh. Jadi sutroh ini di sini disebutkan syakhis, sesuatu yang tegak, ya, meninggi, tegak. Ya. Ini pada asalnya seperti itu. Ukurannya 2/3 dhira'. Ini setiap orang yang sholat, ya, sutroh ini bisa berupa, ya, tiang ataupun tembok, ya. Ini sutroh. Sutratul musolli. Sutratul al-musolli. Ini hukumnya sunnah, ya. Ini bisa berupa jidar, umud, tiang, ataupun jidar, tembok. Bisa yang lain, misalnya aso, tongkat, ya, ataupun yang lainnya, mata, misalnya barang-barang, ya, mata, barang-barang. Ya, tingginya disebutkan di sini, ya, sekitar 2/3 dhira', sehingga nanti bisa kita konversi dulu satu dhira', ya, satu hasta berapa, kemudian minimal yaitu sutroh adalah 2/3 dhira', ya, 2/3 hasta. Ini tingginya itu
qadruha sulusa dhira. Qadruha ukuran sutra adalah sulusa 2/3 dhira. Kemudian yang pertama, yang kedua ini aturannya ya. Yang pertama berapa tinggi sutroh? Ini adalah 2/3 dhira. Jadi 2/3 hasta, 2/3 hasta. Tinggal nanti dikonversi 1 hasta atau dhira itu berapa sentimeter? Berapa sentimeter? Taruhlah misalnya 1 dhira itu 50 cm, berarti 2/3 ya dari 50. Kemudian jarak ya antara orang yang sholat dengan sutroh. Jarak masafah baina al-musolli antara orang yang sholat wa baina sutroh adalah berapa? Salah satu adru. Tiga dhira. Kalau 1 dhira adalah kita konversi 50 cm, berarti 3 dhira adalah sekitar 150 cm atau 1,5 meter ya. 3 hasta. 3 hasta. Jadi tinggi dari sutroh, ini misalnya kita sholat, ya, maka dianjurkan, ya, yustahab, dianjurkan menghadap ke sesuatu di depan kita, ya, namanya sutroh, yang dia berdiri tegak, tingginya minimal yaitu 2/3 hasta, 2/3 hasta. Taruhlah misalnya 30 cm, ya, sudah mencukupi 30 cm. Nah, bisa berupa apa? Tiang, ya, tiang, kemudian tembok atau tongkat atau barang-barang, kita punya tas atau ada mimbar ataupun ada apapun itu. Nah, ini bisa dijadikan yaitu sutroh. Syaratnya ini tadi 2/3 dhira, tingginya minimal ya, sehingga kalau nanti terlalu pendek berarti tidak terpenuhi syarat. Misalnya sutroh hanya 15 cm. Ini tidak ada 2/3 dhira ya. Karena di konversi ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Az-Zuhaili di Fikih Bulughul Maram itu beliau mengatakan sekitar 20 cm. Itu yang konversi yang kita lihat termasuk yang rendah. Nah, kalau misalnya hanya 15 cm, 10 cm itu jadikan sutroh, tidak terpenuhi syarat, tidak teranggap. Jadi, ini yang pertama ketentuannya, 2/3 hasta. Yang kedua apa? Jarak antara orang sholat dengan sutroh tersebut adalah 3 hasta minimal, ya, bisa kurang, tidak boleh lebih, sekitar 1,5 meter. Sehingga kalau sutrohnya itu panjang, misalnya kita sholat di sini, sutrohnya di sana jauh sekitar 2 meter, taruhlah 2 meter. Berarti 2 meter itu lebih dari 3 hasta, karena 3 hasta itu sekitar 150 cm, sekitar 1,5 meter. Kalau dia 2 meter atau 3 meter kita jadikan sutroh terlalu jauh, maka tidak terpenuhi syarat, nggak teranggap. Kalau tidak teranggap bagaimana efeknya? Ya, kita teranggap
belum teranggap melakukan sunnah. Berarti ini adalah satu kesunahan. Ya. Belum teranggap melakukan kesunahan. Ya. Baik itu sholat dengan berdiri atau dengan duduk. Kita lihat di antara dalil yang mendasari, ya. Jadi tadi musannif mengatakan yustahabu disunahkan an yusolliya ila syakhisin, salat menghadap sesuatu yang berdiri tegak meskipun tidak punya lebar. Ya, di al-mardiyah disebutkan meskipun tidak punya apa? Tidak punya lebar. Tidak punya lebar itu maksudnya adalah sesuatu yang hanya tongkat misalnya, seperti ini kan tidak punya lebar ya. Nah, tidak punya lebar. Nah, kalau punya lebar, semisal kitab ini punya lebar ke sana, ya enggak disyaratkan. Jadi bisa misalnya apa ya, macam lidi atau apa yang dia tipis, yang penting meninggi. Nah, kalau ini punya lebar, tidak disyaratkan punya lebar. Ya, di antara hadis yang mendasarinya yaitu dari Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusolli ila sutrah. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka adalah salat menghadap sutrah. Wal yadnu minha, dan mendekatlah. Wala yaqtu asyaitanu alai salatahu, dan setan tidak memutus salatnya. Riwayat Al-Hakim di Al-Mustadrak. Kemudian an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal aid amara bil hirbah fa tudau, ya baina yadayhi fa yusalli ilaiha wa nasu wara'ahu wa kana yaqulu dzalika fis safar. Nabi SAW ketika keluar dari Id, ya, merintahkan untuk diletakkan hirbah, ya, kemudian yaitu diletakkan di hadapan beliau dan beliau menghadap ke hirbah tersebut, dan orang-orang di belakang beliau, dan ini beliau lakukan ketika dalam keadaan safar. Baik, kemudian ini menunjukkan pada salat tadi di hadis-hadis itu, hadis yang pertama tadi, idza shalla ahadukum falyusolli ila sutrah. Ini perintah, ya. Perintah untuk menghadap ke sutrah. Nah, tapi ada dalil lain yang menunjukkan hukumnya menjadi tidak wajib. Jadi maksudnya sholat menghadap sutrah itu hukumnya apa? Ya. Apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Padahal di hadis sebutkan perintah, tapi ada dalil lain yang memalingkan dari wajib menuju sunnah. Di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anu qol aqbaltu raqiban ala himar atan, aku datang mengendarai himar keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztu al-ihtilam, pada waktu itu aku hampir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli biminan ila ghairi jidar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina tidak menghadap tembok. Famaratu baina yadai ba'di suf, dan aku lewat di depan sebagian saf. Wa arsaltu al-atana, aku lepaskan yaitu himar betina tadi tarta, ya, lepas merumput. Pada kholtu, dan aku masuk fisaf di saf. Falam yunkir dzalika alayya, dan tidak ada yang mengingkari. Maka di sini disebutkan Nabi SAW sholat tanpa menghadap ke dinding, sehingga dipahami tidak memakai sutroh. Nah, dengan demikian dalil ini menjadi pemaling
bahasanya sholat menghadap sutroh hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Kemudian kita lihat hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubah hamra min adum wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu nasa yabtadaruna zaka al-wudu wa man asaba minhu syai'an tamsahu bihi wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibi summa ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha. Anazah ini semacam apa namanya, tombak kecil. Ini syahidnya di sini. Aku melihat Bilal mengambil anazah semacam tombak kecil dan beliau tancapkan. Ya. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullati hamra musmiron. Sholat ilal anazati binasi rakaataini. Ya, sholat menghadap anazah tombak tadi, sholat 2 rakaat. Ini diantara dalil yang lain. Ya, apa namanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat menghadap ke sutroh. Baik, ini dalil-dalil tentang sutroh. Kemudian ukuran sutroh tadi disebutkan adalah 2/3 zira'. Kita lihat dalil riwayat Muslim dan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, an Thalhah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahaduhum baina yadayhi misla muakhirati ar-rahil falyusalli wala yubali man mara wara'a dzalika. Jika salah seorang di antara kalian meletakkan di hadapannya yaitu setinggi semisal apa bagian belakang pelana unta, maka hendaklah dia sholat dan tidak usah diperdulikan orang yang lewat setelah sutroh tadi. Nah, di sini masalah berkaitan atau syahidnya yaitu syahid berkaitan dengan tinggi sutroh, ya. Misla muakhirah ar-rahil. Masih riwayat Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sutratil musolli. Nabi SAW pernah ditanya tentang sutrohnya orang sholat. Beliau mengatakan mislu muakhirati muakhirati ar-rahil, setingginya seperti belakang pelana unta, yaitu kayu yang disandarkan. Jadi untuk sandaran orang naik unta. Orang naik unta kemudian sandaran di belakang ada kayunya. Ini sekitar 2/3. Nah, jaraknya antara orang yang sholat dengan sutroh tadi adalah berapa? 3 zira'. Sekitar 1,5 meter. Sehingga kalau lebih dari itu tidak teranggap. An Sahlin radhiyallahu anhu qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamaru syati, ya. Bahasanya beliau mengatakan antara tempat sholat Nabi tempat sujud, ya, dengan jidar tembok itu seukuran bisa lewat 1 kambing, ya. Ini diperkirakan tadi 3 zira'. Perkiraan adalah 3 zira'. Allah alam bisawab. Demikian berkaitan dengan hukum menghadap sutroh dan ukuran sutroh, kemudian jarak antara orang sholat dengan sutroh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.